semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Karinda Emeraldine dari S1 Manajemen 19.02.11.35. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu Manajemen Keuangan 2. Bagaimana sih proses dari Initial Public Offering atau disingkat IPO saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia, dan selanjutnya itu penjelasan tentang obligasi saham perusahaan. Ini dia penjelasannya. Ini berdasarkan dari panduan Go Public Bursa Efek Indonesia, dan ini dia flowchartnya. Pertama kita akan bahas tentang persiapan awal dan persiapan dokumen. Jadi dalam proses Go Public ini, pertama itu, jadi pada tahap awal ini perusahaan itu harus membentuk adanya tim internal dan eksternal. Yang gunanya apa? Gunanya untuk membantu perusahaan melakukan persiapan Go Public ini. Selain itu, pihak ini juga meminta persetujuan rapat umum pemegang saham dan mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang ingin disiapkan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Lalu ini dia penjelasan 2 dan ketiga. Lalu pada poin 2 sampai 3, jadi perusahaan itu perlu menyampaikan permohonan pendaftaran sahamnya untuk dititipkan secara kolektif atau scriptless di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang disebut KSEI. Lalu Bursa Efek Indonesia ini akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan. Habis misalkan sudah dipilih nih, akan mengundang perusahaan tersebut. Perusahaan itu diundang untuk mempresentasikan profil perusahaannya, rencana perusahaan, rencana bisnisnya, serta rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Sehabis itu, Bursa Efek Indonesia ini juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan, lalu meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO saham perusahaan tersebut. Jika perusahaan memenuhi syarat dalam waktu maksimal 10 hari itu, jadi Bursa Efek Indonesia ini akan mengeluarkan persetujuan itu berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan di poin 4 sampai dengan poin 9. Ini dia penjelasannya. Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukungnya diperlukan antara lain prospektus. Prospektus sendiri itu adalah ini. Nah, sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau penawaran awal yang disebut dengan book building, perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Perusahaan juga bisa melakukan public expose jika izin yang dikeluarkan OJK sudah keluar. Lalu OJK ini akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan memberikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Apabila pernyataan pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, maka perusahaan mempublikasikan perbaikan atau tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar, serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum. Setelah itu saya akan menjelaskan poin 10 sampai dengan 13. Ini dia penjelasannya. Jadi pada poin ini, masa penawaran saham kepada publik dapat dilakukan selama 1 sampai 5 hari kerja. Permintaan saham yang ditawarkan, maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham yang akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik di KSEI.
KSEI itu apa? Ini saya jelaskan ulang ya. Jadi ini tidak dalam bentuk sertifikat. Permohonan pencatatan saham pada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham atau ticker code perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah itu, saham tercatat di bursa. Investor bisa memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa terdapat di Bursa Efek Indonesia. Flowchart penerbitan obligasi perusahaan. Habis itu saya akan menjelaskan flowchart ini bermula dari emiten ke RUPS menuju ke ini. Habis itu perjanjian pendahuluan pencatatan efek, lalu pernyataan pendaftaran ke OJK, efektif OJK, IPO, dan pencatatan perdana. Ini dia penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerbitan obligasi perusahaan. Pertama-tama, emiten artinya ini. Langkah awalnya, emiten mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang menyetujui penerbitan obligasi tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan RUPS untuk menerbitkan obligasi perusahaan, maka calon emiten menyampaikan letter of intent kepada OJK terkait keinginan untuk melakukan emisi obligasi. Setelah itu, emiten menunjuk penjamin emisi atau underwriter sebagai pihak yang akan memfasilitasi emisi obligasi tersebut, serta juga dilakukan pengajuan lembaga penunjang seperti wali amanat dan biro administrasi efek maupun profesi penunjang seperti konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris yang terdaftar di OJK. Jika dibutuhkan, juga dapat diajukan pihak yang menjadi penanggung atau guarantor atas obligasi yang akan diterbitkan tersebut. Lalu, setelah itu, lembaga dan profesi penunjang yang telah ditunjuk tersebut mulai bekerja berdasarkan perjanjian dengan rencana penerbitan obligasi. Jika akan dicatatkan di bursa, maka sebelum melakukan pernyataan pendaftaran, emiten juga terlebih dahulu mengadakan perjanjian pendahuluan pencatatan efek dengan Bursa Efek yang menjadi tempat pencatatan obligasi tersebut. Lalu pada tahap berikutnya adalah tugas penjamin emisi atau yang tadi underwriter untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi obligasi kepada OJK yang dilampiri dengan beberapa dokumen seperti rencana prospektus, laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, akta perjanjian antara underwriter dengan emiten, akta perjanjian perwali amatan, akta penanggunan yang ditandatangani bersama dengan guarantor, serta dokumen-dokumen lain yang dibuat dalam rangka emisi obligasi. Setelah dokumen-dokumen tersebut diteliti dan diperiksa oleh OJK dan dinyatakan memenuhi syarat, kemudian OJK mengadakan final hearing atau yang disebut
disebut dengan dengar pendapat akhir dengan semua lembaga dan profesi penunjang yang terlibat dalam rencana penerbitan obligasi. Dari hasil final hearing ini, OJK memberikan pernyataan efektif. Tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir, adalah penjualan obligasi di pasar perdana yang kemudian diikuti dengan penjualan di pasar sekunder atau bursa, bisa juga non-bursa. Demikianlah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.